mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Saatnya kita dengarkan kabar IKN hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 3 RRI. Saya Puspita Ayu masih menemani Anda di Indonesia Menyapa Pagi dan kami akan ajak Anda untuk memantau bagaimana kabar terkini pembangunan infrastruktur layanan kesehatan di IKN bersama dengan presenter RRI IKN, Epi Mau. Epi, selamat pagi. Pagi Tata. Bagaimana peringatan hari Pancasila di sana? Epi. Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik. Hari ini memang ada pemusatan yang dilakukan, baik itu ada yang ikut Bapak Presiden ke Dumai juga dilakukan untuk peringatan hari ulang tahun atau peringatan hari lahir Pancasila di tahun 2024 ini, Tata, begitu. Tapi sampai dengan di hari ini untuk pembangunan infrastruktur khususnya layanan kesehatan di IKN masih berlangsung, masih berlanjut, progresnya sudah sejauh apa? Oke, thank you. Jadi pendengar dan pemirsa, tepatnya ada 7 fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit yang nantinya akan dibangun di IKN. Dari 7 ini, sekarang ada 4 ya, yang kita pantau. Mayapada ada, Abdi Waluyo ada, kemudian rumah sakit Ermina ada, kemarin satu lagi apa ya, saya lupa, ada 4 yang on progress, nantinya termasuk rumah sakit vertikal yang ada di sini. Dan Tata, tahukah Tata berapa nilai total nilai daripada investasi yang diberikan untuk rumah sakit ini? Itu Epi sepertinya lebih tahu nilainya. 550 miliar rupiah yang ada. 550 miliar rupiah yang akan digelontorkan gitu untuk pembangunan ini, dan baru satu aspek itu, belum sarana lainnya. Gitu. Jadi kalau dilihat secara global, Tata, dalam pembangunan ada beberapa rumah sakit yang memang progresnya mulai kelihatan, dan sampai saat ini contohnya rumah sakit pusat IKN saja per 28 Mei 2024 itu sudah ya 34,2% lah yang sudah berprogres sementara ini. Ini belum rumah sakit swasta lainnya, Tata. Untuk targetnya sendiri itu sebenarnya diselesaikan apakah kemudian sama-sama di bulan Agustus juga, atau untuk infrastruktur layanan kesehatan ini justru malah targetnya lebih cepat, Epi? Ya, ini yang perlu diketahui kalau rumah sakit swasta ya, begitu seperti contohnya Mayapada tadi memang ditargetkan 50%. Nanti pas tanggal 17 Agustus itu harus 50%. Ini baru satu rumah sakit swasta. Tetapi rata-rata yang ditargetkan memang di 17 Agustus 4 rumah sakit ini sudah harus 50%, Tata. Seperti itu. Ini di luar rumah sakit pemerintah ya, rumah sakit yang akan dibangun di, atau bukan akan tapi sementara dibangun di IKN, begitu Tata. Oke, nah tapi kalau Epi sendiri apa sudah punya informasi, misalkan untuk layanan kesehatan yang diunggulkan dari rumah sakit tersebut nantinya apakah ada yang khusus begitu, lalu targetnya apakah juga itu bisa digunakan atau akan menjadi rujukan bagi masyarakat yang ada di daerah-daerah sekitar IKN ini, atau memang hanya khusus untuk mereka yang nanti bertempat tinggal atau berdomisili di sana? Ya, rumah sakit tentu layanannya Tata untuk semua ya, baik itu daerah-daerah penyangga bahkan dari seluruh Indonesia. Yang diinginkan Presiden untuk pengobatan penyakit-penyakit yang memang selama ini kita selalu lari ke luar negeri ya, dalam tanda kutip Tata ya, ke negara-negara tertentu, itu nantinya tidak lagi. Karena bisa dibayangkan mungkin rumah sakit atau layanan yang kita tidak miliki di Indonesia ini nantinya akan dihadirkan di IKN. Begitu. Ya, kalau pastinya informasi yang kami cari selama ini dari narasumber-narasumber kami tentang seperti mungkin
ginjal dan lain sebagainya nanti kita punya di build up juga di IKN, sehingga untuk mengeluarkan cost yang besar untuk berobat keluar itu tidak lagi. Ini yang diinginkan oleh pemerintah kita, dalam hal ini Bapak Presiden. Oke, kalau sejauh ini untuk teman-teman yang ada di IKN begitu ya, atau daerah-daerah sekitar, untuk fasilitas layanan kesehatan yang paling baik itu yang bisa didapatkan di daerah mana, berapa jauh jaraknya begitu, Epi? Oke, ini pertanyaan yang saya tunggu. Kita selama ini memang mohon maaf semua berlandaskan BPJS ya, untuk pengobatan kita memang tidak harus pindah ke sini, tetapi layanan untuk fasilitas-fasilitas kesehatan tertentu kita harus sesuaikan begitu. Dan yang paling terdekat di sini ada rumah sakit yang bisa kita jangkau, atau di sini masih boleh ke Balikpapan, itu cukup jauh, tetapi di Sepaku saja ada. Di kecamatan ini aksesnya 15 menit dari IKN. Ada juga klinik-klinik dekat sini di HPK, tersedia klinik-klinik yang mungkin diakses hanya 5 menit jalan kaki. Oke, jadi tapi tentunya mudah-mudahan semua kawan-kawan di IKN sehat terus ya, Epi ya. Amin, amin. Oke, Epi. Nah, ini berarti terkait dengan pembangunan infrastruktur layanan kesehatan di IKN, tentu pembangunannya sepertinya sejauh ini tidak menimbulkan tidak terlalu bermasalah ya. Maksudnya semua sesuai dengan rencana begitu ya, sehingga targetnya nanti juga diharapkan rampung sesuai dengan rencana, sesuai dengan jadwal. Jadi Tata dan pemirsa juga pendengar RRI, kita ketahui dengan percepatan ini semua aspek, semua bidang, semua lini itu memang sudah dijaga begitu. Mana yang suplainya akan terhambat sudah diprediksi atau sudah diwanti-wanti, itu segera diselesaikan sehingga suplai baik itu logistik semuanya itu akan berjalan lancar karena mengejar ini, target ini, Tata, begitu. Oke, baik. Epi Mau, terima kasih informasinya. Ya, untuk terima kasih, Tata. Kami pagi ini. Selamat kembali beraktivitas di sana. Selamat siang waktu IKN. Selamat siang, Tata. Salam sehat. Salam sehat, salam Nusantara. Demikian tadi pendengar presenter RRI IKN Epi Mau dalam Kabar IKN hari ini. Demikian Kabar IKN hari ini. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.